Ekonomi manajerial itu adalah merupakan aplikasi dari teori ekonomi, baik itu teori ekonomi mikro maupun teori ekonomi makro yang dipadukan dengan berbagai alat, ilmu di dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dalam bisnis, untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa sebuah perusahaan atau suatu bisnis atau organisasi apapun itu selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka kemudian diterapkanlah, diaplikasikan teori ekonomi itu sebagai kerangka pikir di dalam analisis. Teori ekonomi mikro itu menyediakan, analisis perilaku konsumen, bagaimana konsumen mengambil keputusan, kemudian bagaimana, penentuan harga dan output pada masing-masing struktur pasar, kemudian mengenai, preferensi konsumen gitu ya. Kemudian makroekonomi itu akan memberikan analisis, akan memberikan gambaran atau potret mengenai bagaimana kondisi perekonomian secara makro, secara agregat atau secara keseluruhan yang berpengaruh pada kehidupan, pada jalannya suatu perusahaan, gitu. Nah, ini tentu tidak, melakukan analisis yang didasarkan atau yang mengacu pada teori ekonomi mikro maupun ekonomi makro saja ini nggak cukup. Karena, untuk mengambil keputusan secara tepat agar memberikan hasil yang optimal, maka, dibutuhkan alat yang tepat juga. Nah, maka, di dalam ekonomi manajerial itu selain menggunakan teori ekonomi, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro itu sebagai kerangka analisisnya, juga digunakan atau dipadukan dengan berbagai alat pengambilan keputusan. Nah, alat pengambilan keputusan itu bisa bersifat kuantitatif, bisa bersifat kualitatif. Kalau secara kuantitatif ada beberapa pendekatan misalnya, statistik, ekonometrik, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian, secara kualitatif kita tahu ya kalau di dalam manajemen itu ada, beberapa pendekatan yang digunakan untuk, pengambilan keputusan, untuk melakukan optimisasi gitu kan. Ada yang namanya branding, ada yang namanya, benchmarking, ada total quality management dan lain sebagainya. Itu alat-alat di dalam manajemen untuk, pengambilan keputusan, gitu. Nah, dari memadukan teori ekonomi sebagai kerangka analisis dan berbagai alat atau ilmu di dalam pengambilan keputusan tadi, maka diharapkan penyelesaian masalah, eee, atau solusi yang diperoleh dari semua permasalahan manajemen itu dapat terjadi secara optimal atau mendapatkan hasil yang terbaik. Itu adalah ekonomi manajerial. Jadi secara singkat ekonomi manajerial adalah aplikasi dari teori ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro yang dipadukan dengan berbagai alat atau ilmu di dalam pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan bisnis, eee, sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Gitu. Nah, ketika kita berbicara mengenai bisnis, ketika kita berbicara mengenai, perusahaan, apa sih tujuan dari perusahaan? Nah, kalau, secara sederhana kita selalu mengasumsikan bahwa tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungan, mencapai keuntungan maksimum, tetapi persoalannya atau permasalahannya nih yang dimaksimalkan ini keuntungan yang mana, profit yang mana, gitu. Nah, kalau kita di dalam materi sebelumnya atau kita selalu mengatakan bahwa tujuan perusahaan diasumsikan untuk mencapai keuntungan maksimum, itu sebenarnya mengacu pada kondisi keuntungan jangka pendek. Tetapi kita tahu bahwa, perusahaan ini kan selalu dipertahankan atau bagaimana, perusahaan itu selalu berusaha untuk selalu eksis, untuk selalu hidup. Maka ketika kita berbicara mengenai tujuan perusahaan itu adalah memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Nah, keuntungan dalam jangka panjang ini selanjutnya kita sebut sebagai nilai perusahaan atau sebagai kekayaan perusahaan. Nilai perusahaan, value of the firm, atau kekayaan perusahaan, the wealth of the firm. Maka sekarang kita akan merubah mengenai tujuan perusahaan apa? Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan perusahaan, untuk memaksimalkan value of the firm.
Nah, kemudian kita akan membuat atau lebih lanjut mengenai sebenarnya value of the firm yang dimaksud di sini apa? Nilai perusahaan yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud dengan nilai perusahaan adalah nilai sekarang atau present value dari keuntungan, dari laba yang diharapkan diterima pada masa yang akan datang. Nah, itulah nilai perusahaan. Jadi, bukan keuntungan dalam jangka pendek, tetapi keuntungan dalam jangka panjang. Keuntungan jangka panjang ini yang kita sebut sebagai value of the firm, sebagai nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu secara matematis itu bisa dirumuskan ya. Value of the firm, nilai sekarang dari nilai sekarang dari keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan pada masa yang akan datang itu sama dengan oke. Dibayangkan ya, dibayangkan saja. Eh, Catat baik-baik. Jadi present value itu sama dengan P 1 dibagi dengan 1 plus R pangkat 1 ditambah P 2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah bla 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 sampai dengan Pn dibagi dengan 1 plus R pangkat N. Atau sigma Pt per 1 plus R pangkat T, di mana T itu sama dengan 1 sampai dengan yang ke N. Nah, P itu apa? P adalah profit, adalah keuntungan. R itu apa? R adalah suku bunga. Gitu ya teman-teman ya. Dibayangkan saja, saya kira teman-teman sudah tahu itu kan, karena teman-teman saya yakin bisa apa ya, kita pernah membahasnya lah gitu kan, secara offline kita pernah membahasnya, jadi sekarang dibayangkan saja seperti itu. Nah, itulah nilai perusahaan. Nah, di dalam mencapai tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, ini tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kenapa ada banyak faktor yang mempengaruhi? Ya karena perusahaan itu kan hidup di dalam suatu lingkungan bisnis tertentu, di dalam suatu lingkungan perusahaan tertentu yang lingkungan perusahaan ini bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ada lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini mencakup faktor-faktor yang ada di dalam sistem perusahaan, bisa di-create oleh perusahaan, bisa dikendalikan oleh perusahaan, gitu. Dan ada faktor yang bersifat eksternal. Ini faktor yang berasal dari luar perusahaan, tetapi berpengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan. Nah, faktor eksternal ini perusahaan itu tidak bisa meng-create, perusahaan tidak bisa mengendalikan. Yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan eksternal tertentu. Seperti itu. Kembali ke tadi lingkungan perusahaan. Lingkungan internal itu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan dengan berpengaruh terhadap kehidupan, terhadap kinerja perusahaan, tetapi berada di dalam lingkungan, di sistem perusahaan sehingga bisa dikendalikan gitu. Biasanya menyangkut apa? Ya menyangkut area fungsional, misalnya manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan, seperti itu kan, manajemen personalia gitu. Itu bisa dikendalikan, termasuk kalau kita berbicara mengenai budaya perusahaan, corporate culture, itu kan sesuatu yang bisa diciptakan oleh perusahaan, berada di dalam kendali perusahaan. Sedangkan faktor eksternal itu apa saja? Faktor eksternal itu misalnya itu lingkungan bisnis, lingkungan industri gitu ya, jenis bisnisnya sama, berada di dalam bisnis yang sama gitu. Kalau misalnya ini kita bicara mengenai Bank X. Nah, ini kan Bank X ini berada di dalam industri perbankan gitu. Nah, lalu lingkungan bisnis juga bisa berupa lingkungan makro gitu ya. Jadi perusahaan itu hidup di dalam
beroperasi di dalam suatu lingkungan makro tertentu, entah itu lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor ini akan berpengaruh terhadap perusahaan sehingga akan mempengaruhi nilai perusahaan. Ada faktor yang memiliki pengaruh negatif, ada faktor yang memiliki pengaruh positif. Teman-teman akan bisa mengidentifikasi. Jadi juga begini teman-teman, ada faktor yang misalnya ada faktor nih kita bicara eksternal ya. Ada faktor eksternal tentu yang bagi perusahaan X itu berpengaruh positif, tetapi bagi perusahaan Y itu berpengaruh negatif. Gitu. Jadi apa ya? Sifatnya kalau faktor eksternal bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan itu ada yang bersifat general, ada yang bersifat individual. Nah, sekarang kalau kita bicara lagi mengenai faktor eksternal, kita kira-kira faktor eksternal apa saja sih yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang saat ini sedang cukup banyak menjadi pembicaraan. Yang pasti gitu ya, bahwa perusahaan itu beroperasi di dalam lingkungan teknologi tertentu. Dan ketika kita berbicara mengenai teknologi, kita bisa melihat bagaimana teknologi ini mengalami perubahan. Ya, ada perubahan teknologi, technological changes. Bagaimana perkembangan teknologi informasi, bagaimana perkembangan teknologi digital itu benar-benar merubah pola ya, pola konsumsi, pola produksi, pola distribusi. Nah, ini tentu kemudian akan berpengaruh terhadap bagaimana pengambilan keputusan perusahaan. Nah, kira-kira teman-teman kalau kita bicara teknologi, suatu perusahaan itu menemukan teknologi baru, berinovasi, kemudian menemukan teknologi baru, entah itu teknologi terkait dengan proses produksi, entah itu teknologi terkait dengan bagaimana menjualkan produk ke pasar, itu kira-kira bagaimana pengaruhnya? Berpengaruh positif? Artinya meningkatkan nilai perusahaan? Ataukah berpengaruh negatif? Menurunkan nilai perusahaan? Nah, teman-teman saya kira bisa mengidentifikasi sendiri. Jadi, perusahaan menemukan teknologi atau mesin baru yang meningkatkan produktivitas. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana ya? Apakah meningkatkan nilai perusahaan ataukah menurunkan nilai perusahaan? Alasannya apa? Kemudian kita bicara lagi apa ya? Kalau teknologi ya e-commerce ya. Berkembangnya e-commerce ini bagaimana sih pengaruhnya terhadap nilai perusahaan? Meningkatkan nilai perusahaan, menghambat pencapaian tujuan memaksimalkan nilai perusahaan, atau sebaliknya mendukung. Kemudian yang sedang hit nih sekarang masih menjadi permasalahan juga teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan ekonomi, kita kan masih dalam masa pemulihan nih dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ini sudah mereda, gitu kan. Nah, pada saat kita berada di dalam atau perekonomian itu berada di dalam tekanan COVID-19, bagaimana pemerintah itu berusaha untuk mempertahankan perekonomian. Pemerintah menggelontorkan banyak stimulus, stimulus likuiditas utamanya gitu kan. Jadi ada stimulus, stimulus, stimulus gitu kan. Nah, kemudian sekarang perekonomian itu mulai pulih. Tuh. Nah, ini kira-kira akibatnya bagi perusahaan seperti apa? Dan kemudian kalau kita ke apa ya, ke ya teman-teman mungkin tahu bahwa Federal Reserve, bank sentralnya Amerika itu kan mengambil kebijakan yang namanya tapering off, yaitu bank sentral, the Fed, itu mengurangi pembelian obligasi. Kenapa kok pembelian obligasi itu mulai dikurangi ya karena perekonomian kan sudah tidak membutuhkan stimulus lagi nih, perekonomian mulai membaik. Nah, waktu digelontorkan stimulus likuiditas yang banyak itu berpotensi untuk meningkatkan inflasi. Maka ketika perekonomian mulai pulih, stimulus likuiditas ini mulai dikurangi dengan cara mengurangi pembelian obligasi.
Selain itu, Bank Sentral Amerika, The Fed, itu juga menaikkan suku bunga acuan, gitu. Nah, akibatnya ini kan cukup tentu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia, gitu ya. Karena apa? Karena naiknya suku bunga acuan yang diambil oleh The Fed ini bisa menyebabkan kapital atau aliran modal keluar dari Indonesia, kembali ke Amerika, kembali ke negara asalnya, seperti itu. Nah, kalau ini terjadi, maka kemudian di Indonesia kan dalam tanda kutip bisa kekeringan modal nih, gitu kan. Nah, kemudian Bank Indonesia merespon untuk mencegah hal itu, untuk mempertahankan perekonomian, Bank Indonesia itu merespon dengan menaikkan suku bunga acuannya juga. Sudah 2 kali, pada bulan Agustus itu menaikkan sebesar 25 basis point. Kemudian pada bulan September itu menaikkan lagi sebesar 50 basis point. Jadi selama 2 bulan itu suku bunga acuan Bank Indonesia yaitu BI 7 Days Repo Rate, tulisan BI 7 DRR itu selama 2 bulan itu sudah naik 75 basis point, gitu. Nah, kemudian pada sisi yang lain tentu teman-teman masih ingat bahwa pemerintah juga menaikkan harga BBM, ya kan? Nah, ini kan apa ya? Kita bisa mengatakan ada double hit nih untuk perusahaan-perusahaan domestik nih. Maka kemudian pertanyaan saya adalah, ketika Bank Indonesia itu menaikkan suku bunga acuan sebagai respon atas naiknya suku bunga acuan yang dilakukan oleh Amerika, oleh Federal Reserve Amerika, sehingga apa? Sehingga suku bunga kredit perbankan pun akan naik. Nah, kira-kira apa sih pengaruhnya naik? Apa sih pengaruh dari suku bunga yang naik ini bagi nilai perusahaan? Apakah meningkatkan nilai perusahaan ataukah menurunkan nilai perusahaan? Jadi itu kalau kita berbicara mengenai bagaimana lingkungan eksternal itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jadi saya kira teman-teman juga bisa mengidentifikasi lingkungan eksternal lain secara spesifik apa sih yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan, apakah berpengaruh positif ataukah berpengaruh negatif dan apa alasannya. Itu mengenai nilai perusahaan.